Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022, komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk menyelenggarakan upacara bendera di tengah hutan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sang Merah Putih. Upacara diikuti warga desa setempat, para petani porang, petugas perhutani, kelompok perguruan silat, pejabat pemerintah Desa Tritik, dan mahasiswa KKN UINSA Surabaya. Alhamdulillah, ini untuk saya pribadi dan mungkin rekan-rekan yang lain itu hal yang baru, Mas. Hal yang pertama, nuansa yang baru untuk upacara memperingati 17 Agustus ini di tengah hutan. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan sendiri untuk kita untuk lebih mencintai alam untuk di Indonesia. Kami dari mahasiswa UIN Ampel Surabaya sedang melakukan KKN di Desa Tritik. Teman-temannya kan juga menjadi petugas upacara ya. Itu persiapannya seperti apa? Untuk persiapan itu dari kemarin kita sudah dikonfirmasi, akan tetapi masih ada beberapa yang mendadak, ibaratnya baru tadi pagi diberitahu untuk menjadi petugas. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Apa saja Mas yang didapat di Desa Tritik ini? Di Desa Tritik ini kita pertama itu respon dari masyarakat itu alhamdulillah menerima dengan baik, dan juga kita diajarkan yang pertama itu tentang kekeluargaan, kekompakan, dan kita di sini belajar tentang situs budaya yang mungkin banyak yang tidak tahu. Seperti potensi yang di Tritik ini terdapat fosil-fosil hewan purba dan penemuan cagar budaya lainnya. Program kita ini itu menggunakan metode PAR, yang mana Participation, Action, Research bersama masyarakat untuk sama-sama kita kerjakan, dan alhamdulillah kita telah sama-sama mengerjakan pusat Rondo Kuning untuk dijadikan pusat informasi desa wisata Tritik Purba. Harapan ke depan semoga setelah KKN ini pulang ke Surabaya, itu Desa Tritik ini menjadi lebih maju ke depannya, dan terutama Desa Tritik Purba ini bisa menjadi go internasional. Menariknya, peserta upacara dari petani porang mengenakan pakaian apa adanya. Beberapa peserta mengenakan pakaian petani lengkap dengan capingnya. Ada yang mengenakan jarit dan kebayak dan sandal jepit. Sedangkan dari kelompok silat, mereka menunjukkan gambar-gambar pahlawan nasional selama proses upacara berlangsung. Sedikitnya ada 10 gambar pahlawan yang mereka tunjukkan. Menurut petani porang, warga Desa Tritik mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI untuk yang pertama kalinya. Lebih-lebih, upacara dilaksanakan di tengah hutan bersama mahasiswa, komunitas, dan pejabat lain. Komentarnya ya sangat bagus sekali. Soalnya baru kali ini saya ikut upacara di tengah hutan seperti ini. Terutama di Desa Tritik ini belum pernah mengadakan upacara kemerdekaan semeriah seperti ini. Bu, kalau saya lihat Ibu kan menggunakan baju apa ini? Bisa dijelaskan? Ini baju konsep tani, Mas. Sehari-hari sebagai petani, Bu? Iya, petani. Petani apa, Bu? Porang. Untuk potensi yang ada di desa ini, menurut petani sendiri seperti apa? Menurut petani ya sangat bagus, tapi untuk keluar aksesnya itu butuh akses perbaikan jalan, Mas. Untuk
membawa Desa Tritik itu lebih dikenal di luar gitu loh. Pada momen 17 Agustus ini Bu, apa Bu yang ingin disampaikan Bu? Yang ingin disampaikan ya supaya masyarakat memperhatikan Desa Tritik, terutama akses jalan itu, untuk kita lebih bisa dikenal di luar gitu. Bu, konsep seperti ini menurut Ibu apakah layak dilanjutkan untuk tahun depan? Ya, sangat layak sekali. Untuk harapan ke depan nantinya seperti apa? Harapan ke depan ya potensi-potensi yang ada di desa itu lebih dikenal, bisa digali dan dikenal oleh masyarakat luas. Nama lengkapnya sebenarnya? Ibu Lamiati. Ibu Lamiati. Iya. Sebagai petani porang. Iya. Petani porang. Ia berharap untuk tahun-tahun berikutnya supaya diadakan kembali upacara seperti yang baru saja diikuti. Sukadi Humas Kota Sejuk menyampaikan upacara di tengah hutan Desa Tritik sengaja dilakukan untuk memberi semangat warga desa tengah hutan tersebut. Masalahnya selama ini Desa Tritik tidak banyak menarik perhatian masyarakat untuk datang. Di sini memang kami sengaja untuk melakukan kegiatan upacara bersama warga Desa Tritik di tengah hutan, Mas. Ini untuk kali ketiga ya, untuk melakukan kegiatan upacara di tengah hutan. Tujuan dari upacara ini sebenarnya untuk memperkenalkan Desa Tritik yang selama ini jarang dikenal oleh warga Nganjuk ya. Warga Nganjuk sendiri itu jarang mengenal Tritik karena memang lokasinya berada di tengah hutan. Nah, ini kesempatan dengan momen-momen seperti ini untuk memperkenalkan, untuk istilahnya mempromosikan Desa Tritik agar Desa Tritik lebih maju. Nah, tadi kami memang sengaja membawa gambar-gambar pahlawan seperti itu ya. Nah, itu untuk membangkitkan semangat warga Desa Tritik karena Desa Tritik mempunyai potensinya luar biasa, Mas, di sini. Karena di sini banyak ditemukan situs-situs purba dengan temuan banyak fosil, baik fosil laut maupun darat. Terus kemudian ada lagi situs-situs peradaban kuno di sini. Jadi peradaban mulai dari sejarah peralihan menuju klasik, ya itu banyak ditemukan di sini. Artinya bahwa di sini sejak dulu sudah ada peradaban. Dengan kegiatan seperti ini nanti warga Tritik kami berharap akan lebih termotivasi untuk mencintai desanya sendiri. Jadi jangan terlalu berharap. Ya, jangan terlalu berharap dari bantuan-bantuan orang lain. Jadi Tritik itu kalau dilihat dari potensi alamnya, karena ini kebetulan di lereng Gunung Purba, Gunung Pandan, kemudian ada lereng Kendeng Utara, view-nya itu sangat bagus. Kemudian ditambah dengan potensi-potensi sungai, ya. Kemudian tanaman-tanamannya juga kalau dijadikan spot-spot foto itu luar biasa. Untuk harapan ke depan nantinya seperti apa? Ya kami berharap setelah Tritik itu banyak dikenal oleh warga masyarakat, ya nanti Tritik akan lebih bisa memulai sendiri, bisa mandiri dengan segala kekuatannya, ya dengan segala kemampuannya. Kemudian dari wisatawan itu ya bisa masuk ke Nganjuk, apalagi kalau nanti ditetapkan sebagai cagar budaya purba, pasti Tritik akan menjadi perhatian banyak pihak. Menurut Sukadi, Desa Tritik memiliki potensi alam yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai objek wisata purba. Karena hampir di seluruh kawasan hutan Tritik banyak ditemukan fosil binatang purba, baik fosil binatang laut, rawa-rawa, atau darat. Selain potensi fosil, Desa Tritik juga memiliki potensi alam yang indah. Seperti potensi area persawahan yang berteras-teras, sungai yang aktif mengalir, pepohonan yang besar dan rindang, serta peninggalan situs-situs kuno peradaban Mataram klasik. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.